Selamat berjumpa dalam Metro Realitas. Pemirsa, sengketa barang sitaan kasus korupsi kerap kali tidak dikelola dengan benar oleh aparat penegak hukum di negeri ini. Setidaknya itulah yang terjadi dalam barang sitaan kasus korupsi Lee Darmawan, terpidana korupsi kredit macet yang melanggar batas maksimum pemberian kredit atau BMPK pada tahun 1991 silam. Entah mengapa, oknum jaksa di Kejaksaan Agung lebih memilih menyerahkan barang sitaan tersebut ke pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi yang terjadi. Maka tak heran jika uang setoran pengganti ke kas negara dari sejumlah kasus korupsi seringkali tidak semulus yang kita duga. Pemirsa, mengapa oknum jaksa di Kejaksaan Agung lebih memilih masuk ke wilayah sengketa ketimbang melelangnya ke kas negara? Ikutilah Metro Realitas. Adalah Lee Nam Kyong alias Leo, pihak ketiga yang pada tanggal 20 Maret 2003 menerima surat-surat alas verponding atau tanah adat yang terbukti menjadi barang sitaan atas perkara korupsi Lee Darmawan. Aset tanah sitaan perkara korupsi seluas 12 hektar lebih di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat itu diterima Leo dari Kejaksaan Agung. Leo mengaku sebagai pemegang kuasa dari ahli waris anggota keluarga pemilik pertama aset tersebut. Berbekal surat kuasa itu pula, Leo mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung agar surat-surat aset tanah sitaan tersebut diserahkan kepada dirinya. Dari Ibu Neneng, yang mana Ibu Neneng itu adalah dari istri pertamanya almarhum Munawar bin Salbini. Nah, itu datang kepada saya, dan karena dia itu memang teman lama sama saya itu udah lama lah gitu. Nah, terus nawari bagaimana Pak Leo bisa nggak untuk menangani proyek kita, bahwa kita itu punya tanah di Tanjung Duren. Kalau bisa kita jual murah pun nggak apa-apa, yang penting Pak Leo bisa urus tanah itu dan bisa kembali kepada hak kita. Kita nanti putus satu harga, nanti Pak Leo lah yang beli tanah itu. Nah, kemudian saya tanya, kalau gitu suratnya ada di mana? Oh, dulu dengarnya gitu loh dari mertuanya, itu almarhum juga, sudah almarhum, Nasri namanya, itu ada, dengar-dengar sih ada di Bank Universal gitu. Loh, kenapa begitu? Ya dulu pernah pinjam uang lah atau bagaimana, nggak tahu lah, pokoknya itu ada urusan dengan direktur bank yang saat itu adalah Bank Perkembangan Asia, belum menjadi Bank Universal gitu. Itu namanya si Lee Darmawan gitu. Seperti diketahui, sengketa aset sitaan ini bermula dari perkara korupsi kredit macet Lee Darmawan. Ia terbukti melanggar batas maksimum pemberian kredit kepada kelompoknya sendiri. Atas putusan Mahkamah Agung, pada tanggal 21 Maret 1992, Lee Darmawan selaku Direktur PT Bank Perkembangan Asia divonis 12 tahun penjara, denda 30 juta rupiah, dan pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara CQ Bank Indonesia sebesar 85 miliar rupiah. Kalau kita hitung saja, kalau angka 10.000, berarti... Atas keputusan itulah, ratusan aset tanah, rumah dan bangunan milik Lee Darmawan dan kelompok usahanya ditetapkan sebagai barang rampasan yang dikuasai oleh negara. Pada tanggal 15 Februari 1990, sebagian aset lainnya ditetapkan sebagai barang sitaan oleh aparat kejaksaan, termasuk di dalamnya 5 aset tanah alas verponding di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saat itu, aset-aset tersebut diketahui pihak kejaksaan sebagai milik salah satu kelompok usaha milik Lee Darmawan, PT Madonna Sewing Machine, yang diagunkan atas kredit yang dikucurkan Bank Perkembangan Asia CQ Bank Universal. Aset sitaan di kawasan Tanjung Duren inilah yang kemudian diserahkan pihak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Sofyan Nasution dan Suwandi kepada pihak ketiga Lee Nam Kyong alias Leo. Mengenai uang pengganti, di situ ada disebutkan bahwa sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau ada milik orang lain, itu ada harga lawan, itu dilelang dulu. Kalau ada milik sebagian milik orang lain, itu ada harga lawan dari milik orang lain. Jadi bukan
diambil seperti itu, karena kejaksaan itu harus sesuai prosedur. Kejaksaan itu bukan memutus berdasarkan siapa yang berhak itu pengadilan. Lee Nam Kyong alias Leo mengaku dirinya yang paling berhak atas aset tersebut. Setidaknya, menurut Leo, PT Madonna belum sepenuhnya melunasi pembelian aset tanah tersebut dari pihak keluarga ahli waris yang terjadi tahun 1984 silam. Apalagi, menurut Leo, surat keterangan yang diteken Syarif Hidayat selaku Dirut PT Madonna menyebutkan surat-surat tanah tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris keluarga pemilik pertama. Dulu Lee Darmawan pernah mau beli tanah itu maksudnya? Betul, mau beli tanah itu. Mau beli tanah itu, jadi bayarnya tidak lunas karena mengharapkan uang kredit lah, alasannya gitu. Demikian halnya dengan pihak Lee Darmawan dan PT Madonna. Mereka juga mengaku hal yang sama, bahwa pihak mereka lah yang berhak atas aset sitaan tersebut. Apalagi, aset-aset tersebut disita karena diketahui oleh pihak kejaksaan sebagai aset milik Lee Darmawan dan kelompok usahanya. Kalau mau masalah tanah, Pak, itu jelas secara hukum semua sudah pasti lunas, Pak. Tuntas, karena itu sudah ada SPH, 5 SPH kami. SPH kami nomor 54, 56, 57, 58, 59, Pak. Kelima V itu udah jelas kami sudah beli. Dan sudah mutlak kami sudah tuntas, sudah bayar. Sampai yang Bapak nanya 8 November surat ini surat karena yang menjual kepada kami itu istri pertama, ahli waris pertama. Jadi ada satu hari, karena kami juga waktu itu kewalahan tidak bisa kosong lapangan dia kepada kami sesudah kami tuntas lunas, datang nama Ibu Agustina. Waktu itu ahli waris kedua, istri kedua datang tanya keberadaan surat ini. Ya kami jelasin memang surat itu ada pada kami, sudah dijual oleh Nasir Munawar, sudah selesai. Nah, masalah kami tidak bisa kosong lapangan ini. Jadi otomatis dibilanglah sama Agustina, ya, kalau gitu cobalah saya carikan pembeli lain bagaimana. Ya kami bersedia saja, asal uang kami dikembalikan seluruhnya apa yang kami sudah telah bayar lunas dan berikut dengan keuntungan. Dalam menangani barang sitaan kasus korupsi Lee Darmawan, pihak kejaksaan justru lebih memilih memasuki wilayah sengketa kepemilikan aset sitaan ketimbang memikirkan kembali setoran uang pengganti ke kas negara yang wajib hukumnya bagi terpidana Lee Darmawan. Pemirsa, bagaimana itu bisa terjadi? Metro Realitas segera kembali.